masjid yang mulia ini di dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah ini adalah kali pertama mungkin khususnya dari bidang pendidikan mengadakan kajian am. Jadi tingkat PC mengundang para jamaah sekalian, wabil khusus para kader ulama di pemuda cabang Pamengpeuk. Alhamdulillah Al Ustad dari awal yang pertama hadir gitu. Kita sambil menunggu jamaah-jamaah yang lain. Untuk tema pertama kajian malam ini yaitu mengurai turukul istinbat metodologi ijtihad dewan hisbah dalam kasus vaksin. Walaupun mungkin judul ini sudah tidak update lagi ya, tapi tidak ada salahnya bagi kita sebagai generasi baru pemuda Persatuan Islam lebih mengenalkan kembali corak fikih dari ulama-ulama kita. Alhamdulillah telah disiapkan juga, kemarin sudah di-share pertanyaan-pertanyaan dari tiap jamaah. Alhamdulillah telah masuk dari 2 jamaah yang rajin, yaitu dari Sukamulya dan jamaah mana yang telah masuk? Tambahkan yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Pada malam ini mungkin tidak ada banyak acara, sambil menunggu rekan-rekan kita dari jamaah lain untuk hadir. Perwakilan PC ada? Enggak adanya? Belum ada? Atau ada pengumuman-pengumuman? Kita pending dulunya, nanti rehat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama mukadimah berupa pemaparan materi dari Al Ustad. Mangga terserah Al Ustad mau setengah jam atau 45 menit. Kemudian supaya menghangatkan suasana malam ini, di termin kedua kita adakan tanya jawab dan sharing. Wabil khusus karena ini perdana Ustaz, boleh Ustaz lah mengungkapkan berbagai hal, termasuk harapan. Di sini banyak kader-kader yang para pecinta kajian Ustaz. Itu kita harapkan mudah-mudahan bagaimana kita tahu bahwa kader ulama ini semakin hari terusus di Persis semakin berkurang. Ada saatnya akan tiba waktunya giliran antum, mobil khusus kader pemuda di cabang Pamengpeuk. Ustaz, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz langsung untuk memberikan pemaparan materinya. Falyatafadhol. Iya pada di coba di channel biar ya enggak sebutan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian. Insyaallah kali ini kita akan membahas kaitan dengan metodologi Dewan Hizbah. Bagaimana alur ijtihad dari Dewan Hizbah, dari dalil, kemudian wajhul istidlalnya seperti apa, kemudian turukul istimbatnya bagaimana, sampai kepada kesimpulan hukum. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Biasanya kita kalau ngaji tarima jadi ya. hasil nahungkul fikih nahungkul. Tah ayeuna nama orang belajar metodologi, belajar kerangka berpikir. Karena kalau kita paham kerangka berpikir, kalau kita paham metodologinya, ketika ada kasus-kasus yang hampir sama, kita akan menjadi paham bagaimana menentukan sikap. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Setiap ijtihad itu tentu saja bukan lahir dari ruang yang kosong. Pasti sebuah ijtihad itu berdasarkan dalil. Sekali lagi, setiap ijtihad ya, pasti berdasarkan kepada dalil. Dan tentu saja kaitan dengan ijtihad ini ada yang ketika dikaitkan dengan mashadirul ahkam, maka yang menjadi sumber hukumnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian nanti bagaimana beristimbat daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sebuah hukum, maka itu melalui metodologi. Metodologi inilah apa yang disebut dengan ilmu usul fikih. Jadi bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil, mashadirul ahkam, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang masih mentah, sampai kepada kesimpulan hukum. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan sebuah hukum itu langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui ilmu usul fikih. Karena kalau seandainya misalkan berkesimpulan langsung tanpa ilmu usul fikih, nanti dikhawatirkan akan mengambil kesimpulan yang absurd atau kesimpulan yang tidak tepat. Karena apalagi sekarang di era media sosial. Kalau antum biasanya buka media sosial, itu banyak orang yang seolah berlagak seperti mustahid gitu. Padahal ilmuna kakodok, ilmuna deetken nih. Tapi seolah-olah itu sudah menguasai bagaimana ilmu istinbat sehingga mudah menyimpulkan hukum yang sebetulnya masih mentah atau masih parsial. Contoh lah, saya contohkan ini. Al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Ngarehak atau nyiduhnya di masjid teh dosa. Wa kaffaratuha dafnuha.
kiparatnya itu dengan cara mengubur rehak atau air ludah tersebut. Kira-kira kalau mau disimpulkan secara mantuk itu hanya meludah saja. Betul tidak? Bagaimana kalau nyampah di masjid? Boleh tidak? Boleh tidak? Nyampah di masjid? Ngabala di masjid? Nah, di mana? Apal henteu? Dina dalil lagi al-busaku. Al-busakunya aya 2 kalimat. Aya al-busaku. Dina hadisna oge, di dalam hadisnya itu hanya meludah. Coba secara mantuk, apakah sekarang mau disimpulkan hanya meludah saja? Bagaimana dengan nyampah di masjid? Boleh tidak? Kemudian problem yang kedua, wa kaffaratuha dafnuha. Dan kiparat dosanya itu mengubur. Pertanyaan, sekarang hampir semua masjid itu hampir tidak ada yang dari tanah kecuali jamaah tertentu. Ya, ada jamaah tertentu yang masjid itu mesti dari tanah. Sehingga sholat itu wajib di atas tanah. Kalau seandainya tidak di atas tanah, maka tidak sah. Ada jamaah seperti ini. Kalau nggak salah jamaah Ustadz Maharus Ali ya. Maharus Ali di Jawa Timur kalau nggak salah. Itu ada keyakinan seperti itu. Tapi bukan ruangnya di sini. Kalau diskusi bisa panjang. Bukannya ruangnya. Hampir semua, termasuk misalkan di masjid ini, Masjid Istiqomah ini. Ini kan pakai karpet. Pertanyaan, kalau seandainya ada yang tidak sengaja meludah, terus kena karpet. Pertanyaan, bagaimana kiparatnya? Harus dikubur nggak? Oh, kumahakeun. Kudu dikubur tuh. Wa kaffaratuha dafnuha. Kan dina hadisna kayak gitunya. Kiparat dosanya itu dengan cara mengubur. Pertanyaan, mesti dikubur tidak? Gimana? Mesti dikubur? Nah, di sini kita belajar usul fikih. Ada mantuk, ada mafhum. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Disebutkan itu hanya sekedar ludah saja. Tapi mafhumnya bukan hanya ludah. Tapi segala sesuatu yang dapat mengotori masjid. Berarti perintah untuk membersihkan masjid. Sebaliknya, ya, memerintah supaya masjid itu bersih. Sebaliknya, menghindari hal-hal yang dapat mengotori masjid. Termasuk yang tadi kaitan dengan wa kaffaratuha dafnuha. Cara untuk kiparat daripada dosa meludah di masjid itu adalah dengan cara dikubur. Tentu saja ini tidak terlepas daripada kondisi masjid zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasul itu belum ada ubin, belum ada tehel, belum ada keramik, belum ada sajadah dan lain sebagainya. Jadi waktu itu memang murni. Dalam artian bahwa masjid itu tempat sujudnya itu berasal daripada tanah. Bahkan dari pasir.
Dan masjid itu jangan dibayangkan seperti sekarang. Masjid itu hanya ada tiang-tiangnya saja. Dan biasanya tiang-tiangnya itu dari pohon kurma. Jadi seolah-olah batas gitu. Nah ini batasnya, ini batas. Makanya tidak mengherankan ketika ada orang Arab gunung datang ke Madinah pengen kencing, akhirnya wernya gitu. Itu di tiang masjid. Karena dianggapnya bagi mereka seolah-olah itu adalah bukan masjid karena tidak tahu. Nah itu. Jadi tidak sederhana. Harus melalui metodologi dan harus menguasai ya, paham bagaimana ilmu istinbatul ahkam. Bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sebuah hukum fikih yang dapat diamalkan. Jadi ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian metodologi, kemudian ada hasil fikih. Semuanya tidak akan terlepas daripada proses ini. Termasuk dari zaman para sahabat. Jadi proses usuli seperti ini jangan dianggap hanya terjadi ketika usul fikih itu sudah dibentuk. Sudah ilmu yang rigid, sudah ilmu yang sempurna, dikatakan sebagai sebuah ilmu, yaitu oleh Imam Asy-Syafi'i, bukan. Tapi secara praktik, bagaimana proses pengambilan hukum ini dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sebuah hukum fikih itu sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Karena mau tidak mau, ketika para sahabat itu berdiaspora, diutus dakwah oleh Rasul, pasti dia akan menghadapi persoalan-persoalan sosial masyarakat pada waktu itu yang dihadapi. Misalkan ada yang ke Basro, ada yang ke Damaskus, kemudian juga ada yang ke Mekah dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu selalu mengandaikan bahwa adanya konfirmasi itu kepada Nabi, mengandaikan adanya pertemuan. Tong dibayangkan jika ayeuna urang ayana naon kan orang bisa nanyakeun nama ka ustadnya. Sad punten ya, bade tumaros gitu. Padahal dia berada di Jakarta sedangkan ustadznya ada di Bandung. Coba sahabat pada waktu itu. Ya. Ketika akan konfirmasi kepada Rasul, ketika ada persoalan yang dia tidak bisa menjawabnya, maka otomatis dia akan beristihad. Istihadnya dari mana? Sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Makanya dalam konteks seperti ini, istihad sahabat, ya, istihad sahabat itu tidak mutlak. Ya. Kenapa tidak mutlak bisa dijadikan sebagai dalil? Karena ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah itu marfu hukman ataukah tidak? Misalkan kalau ada kalimat seperti ini, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kami. Kalau menyebutkan seperti ini, maka itu termasuk marfu hukman. Atau misalkan begini, kata sahabat itu, minas sunnah. Disebutkan sebagai bagian daripada sunnah. Ketika sahabat tersebut mempraktekkan sebuah ibadah, atau misalkan secara qauli, dia berbicara, kemudian menyebutkan minas sunnah, maka itu termasuk nisbat kepada Rasul. Artinya bahwa itu marfu hukman. Kalau marfu hukman, pada hakikatnya itu berasal dari Nabi. Maka diterima. Tentu saja melalui penelitian
tahriz dulu ya. Riwayatnya diteliti dulu. Apakah sahih ataukah tidak. Kalau itu sahih, ya, apakah nanti semata ijtihad sahabat atau itu marfu hukman, maka itu harus diteliti kembali dari sisi matan. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan itu adalah ijma sahabat. Kalau itu ijma sahabat, maka dapat diterima. Karena ijma sahabat itu menunjukkan adanya. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga itu semata ijtihad sahabat. Kalau seandainya hanya semata ijtihad sahabat, maka posisinya sama dengan ijtihad yang lain. Sama. Kenapa? Karena itu kesimpulan sahabat. Ya, ada proses usulinya. Bisa diuji proses usulinya. Kemudian juga faktor lain yang menentukan bahwa tidak ada sahabat yang menguasai semua ilmu Rasul. Betul tidak? Secara sosiologis para sahabat itu berbeda-beda. Baik itu pertama tingkat penerimaan ilmunya. Berbeda-beda para sahabat itu. Yang kedua tingkat pemahamannya atau tingkat kecerdasannya. Tentu saja berbeda-beda. Yang ketiga adanya diaspora tadi. Dengan adanya diaspora tadi itu tentu saja nantinya para sahabat sangat memungkinkan mempunyai ijtihad. Karena seorang itu akan beristihad sesuai dengan input ilmu yang masuk kepada dia. Apakah para sahabat itu selamanya bersama Rasul? Kan tidak ya. Makanya kaitan dengan masalah rumah tangga Nabi, biasanya para sahabat itu bertanya kepada siapa? Istri Rasul. Di antaranya adalah kepada Ummu Salamah biasanya dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rahimakumullah, nah itu. Ini sedikit gambaran. Karena sekarang ada semacam reduksi ya. Jadi seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu seolah-olah dipastikan bahwa itu adalah marfu hukman. Sehingga menjadi argumen tersendiri. Walaupun itu tidak ada kaitan dengan secara langsung dengan hadis Nabi. Padahal tidak. Kalau seperti itu berarti mashadirul ahkam itu bertambah. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya As-Sunnah, tapi juga perkataan dan perbuatan para sahabat. Padahal tidak. Tetap yang jadi dasar adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah yang kedua, ada kalanya ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah disinilah mulai para sahabat pun juga secara embrio pemikiran mulai di sini berpikir secara usul fikih. Ada yang menggunakan qiyas. Ada yang menggunakan qiyas. Ada pula menggunakan ihtisan. Ada pula yang menggunakan sadud dari'ah. Ada pula yang menggunakan maqasidus syariah dan lain sebagainya. Mulai para sahabat pun secara praktik itu sudah ada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah di sini. Supaya tidak terlalu melebar, nanti kita akan masuk. Nah, kita akan masuk kepada persoalan metodologi ijtihad wal ijtihad. Begitu juga dengan metodologi ini. Jadi kenapa Ana menerangkan kaitan dengan tadi bagaimana para sahabat itu berpikir? Jadi proses usuli itu sejak zaman para sahabat pun itu sudah ada. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar, kemudian ada perkembangan masyarakat, persoalan-persoalan masyarakat
yang perlu dijawab, ya, karena Islam itu bersifat syumuli, maka mau tidak mau ini harus dijawab persoalan-persoalan ini. Dan bagaimana menjawab persoalan-persoalan ini antara kenyataan, dalil, kemudian adanya jawaban, ini membutuhkan adanya perangkat. Dan perangkat itu apa yang dinamakan dengan usul. Nah, yang kita pelajari ini adalah metodologi. Bagaimana metodologi? Hadirin rahimakumullah. Nah itu pentingnya. Jadi core-nya itu, jadi ibaratnya itu seperti logika atau mantik ya. Jadi usul fikih itu atau metodologi berpikir kaitan dengan istinbat itu sebagaimana ilmu yang asalnya itu dari logika. Misalkan, kalau misalkan bersandarkan sumber hukum kepada akal, maka logika ini menjadi usul fikihnya. Ya, gitu. Menjadi usul fikihnya. Akhirnya menjadi pengetahuan nantinya ya. Pengetahuan hasil daripada logika tersebut yang sudah ditasdik. Hadirin rahimakumullah. Nah ini kita mulai masuk. Nah ini bagaimana metode istinbat Dewan Hizbah Persatuan Islam kaitan dengan masalah vaksin. Tadi kerangkanya pasti ada dalil-dalil, ada metodologi. Bagaimana metodologi ini kemudian nantinya dikembangkan, ya, menjadi sebuah proses di dalamnya, ada proses di dalamnya sampai kepada kesimpulan hukum. Setidaknya Dewan Hizbah Persatuan Islam itu sudah mengadakan 3 kali sidang kaitan dengan masalah vaksin. Yang pertama adalah kasus vaksin meningitis. Vaksin meningitis ini biasanya khusus bagi orang yang akan berangkat ibadah haji. Ibadah haji. Itu biasanya divaksin meningitis dulu. Ya, diberikan vaksinasi meningitis. Nah, kemudian pada waktu itu ada pertanyaan kaitan dengan hukum daripada vaksin meningitis tersebut. Tentu saja bukan vaksinnya ya, tapi vaksinasinya. Tapi ketika disebut vaksin, itu harus bisa paham bahwa maksudnya itu bukan hukum kaitan dengan vaksinasi. Bisa dipahami? Contoh begini. Karena dalam usul fikih itu, hukum itu melekat kepada perbuatan, bukan kepada benda. Diharamkan bagi kalian darah dan babi bukan karena Allah. Misalkan diharamkan babi. Pertanyaan, yang diharamkan babi haram. Sepakat nggak babi haram? Nah, kalau kasariri diajak mikir. Babi haram deh. Nah, jadi sarari kieu nya. Nu nanyana Ustaz Ginanjar udah mun batur. Pasti disusul cenah. Babi haram deh. Haram deh. Nah, nih ragu-ragu kieu. Haram deh. Babi haram tidak? Babi itu kalau melihat secara mantuk ayat itu haram.
Tapi persoalannya haram apanya? Apanya yang diharamkan? Ada babi di hadapan Anda. Haram tidak? Haram dilihat. Kita lihat babi di televisi. Haram. Haram tidak? Sad haram pamit di acing, pamit di acing haram. Karena kayak satonya. Jadi kumaha. Jadi hukum itu tidak melekat kepada bendanya, tapi terkait dengan perbuatan. Diharamkan bagi kalian itu babi. Maksudnya naon? Maksudnya dimakan. Contoh, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Hurimat alaikum ummahatukum. Yang diharamkan apanya dari ibu? Menikah. Soalnya saya kemarin kritik. Ada sebagian kalangan yang terlalu semangat ingin mengharamkan musik. Jadi bagi dia itu alat musik itu haram. Jadi gitar itu haram. Alat musik itu haram. Sampai mengeluarkan statement bahwa hukum itu melekat juga pada benda, tidak hanya kepada perbuatan. Kalau begitu, berarti kepada bendanya ada tuntutan hukum. Kalau ada tuntutan hukum, berarti dia sebagai mukallaf. Betul tidak? Contoh, kalau menetapkan bahwa gitar itu haram semata karena gitarnya, bukan karena memainkannya, berarti gitar itu mukallaf. Kalau mukallaf, itu pasti nanti akan ditanya, dipintai pertanggungjawaban. Bakal asup surga atau asup neraka? Kan tidak logis. Terlalu semangat beragama, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai kaitan dengan masalah ilmu, ya, perangkat yang mesti dikuasai. Itu. Nah, pertama itu kaitan dengan vaksin meningitis pada waktu itu. Yang kedua, kaitan dengan pada tahun 2000 itu tahun 2009. Yang kedua adalah pada tahun 2017. Waktu itu lagi rame kasus vaksin MR atau Muclius rubella. Yang ketiga, ketika pada masa pandemi ini, bahwa salah satu solusi daripada pandemi ini itu adalah dengan cara divaksin sebagai pencegahan. Dan vaksinnya itu banyak, ya. Tapi yang baru disidangkan oleh Dewan Hizbah itu adalah vaksin Sinovac yang dipastikan kehalalan. Nah, hadirin wa tuliman rahimakumullah, kaitan dengan masalah vaksin, kalau menggunakan pendekatan logika maqasidus syariah atau tujuan daripada syariat, maka itu masuk dalam kategori hibdun nafs sebagai salah satu ikhtiar daripada menjaga jiwa. Kenapa dalam Islam itu diharamkan membunuh? Sebaliknya juga diharamkan membunuh diri dan dosanya sangat besar. Kenapa?
Karena itu kaitan dengan mencederai salah satu daripada tujuan syariat, yaitu hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Salah satu daripada bentuk ikhtiar untuk menjaga jiwa itu adalah dengan cara berobat. Dan salah satu berobat, ya, atau mencegah diantaranya itu adalah dengan cara divaksin. Salah satu cara. Bukan berarti mesti, tapi salah satu cara. Karena cara pengobatan itu kan banyak, ya. Bisa dibekam, bisa juga dengan menggunakan akupunktur, bisa juga dengan menggunakan herbal, dan lain sebagainya. Ini adalah wasail. Ini adalah media untuk ikhtiar. Hati-hati, jangan ada anggapan bahwa media ini kemudian dianggap sebagai bagian, dipastikan sebagai bagian daripada sunnah. Ya. Sunnah dalam artian kurbah secara khusus, ibadah secara khusus. Karena ada anggapan misalkan di sebagian orang bahwa seperti pengobatan bekam itu diklaim sebagai pengobatan ya. Kalau bekam itu pengobatan sunnah, berarti ke dokter itu pengobatan bid'ah. Ya. Hati-hati. Jangan mudah untuk menyebut sesuai itu sunnah, ya. Karena itu bagian daripada wasail. Karena zaman Rasul itu cara pengobatan itu masih terbatas. Sedangkan kaitan dengan masalah pengobatan tidak akan terlepas daripada teknologi. Betul tidak? Tidak akan terlepas daripada teknologi. Dan waktu itu teknologi pengobatan memang masih terbatas. Teknologinya masih terbatas. Dari waktu 5 rahimakumullah. Nah ini. Misalkan salah satu ayat yang dapat kita kutip di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsam bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi barang siapa yang membunuh, ya, membunuh bighairi nafsin, bukan karena dia itu membunuh yang lain, berarti ini bukan karena kisos. Au fasadi fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi. Maka seolah-olah dia itu membunuh semua manusia. Coba, membunuh satu jiwa disamakan dengan membunuh semua manusia. Ini berarti kaitan dengan besarnya dosa. Begitu juga sebaliknya, atau besarnya kerusakan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan, ya, menghidupkan nafs, maka seolah-olah dia itu menghidupkan manusia seluruh. Artinya apa? Kalau kita menolong orang nafs, ya, jiwa, maka seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Ini adalah kaitan dengan pentingnya, ini adalah kaitan dengan pahalanya juga. Dari waktu 5 rahimakumullah, jadi harus dipahami dalam kerangka itu. Nah, mulai kita masuk. Kita polanya dari umum ke khususnya. Jadi kerangkanya kerangka maqasidus syariah. Yang kedua, setelah maqasidus syariah, kaitan dengan wasail maqasidus syariah. Di antaranya adalah kaitan dengan masalah pengobatan. Di antara pengobatan itu, di antaranya adalah kaitan dengan masalah pencegahan. Kaitan dengan masalah pengobatan,
maka sama persis dengan masalah makanan. Maka uji yang pertama itu adalah uji bahan. Apakah bahannya itu dari bahan yang dihalalkan, ataukah barangnya itu atau bahannya itu dari yang diharamkan. Kalau uji yang pertama ini misalkan tidak lolos, maka langsung dipahami, dihukumi sebagai hukum asalnya itu adalah haram. Contoh, misalkan ada pertanyaan, bagaimana hukum pengobatan dengan darah ular? Ular kobra. Boleh tidak? Mana? Boleh tidak? Berobat dengan darah ular. Ular kobra. Ada di Jakarta. Boleh tidak? Barang mungkin. Boleh tidak? Boleh tidak? Berobat dengan darah ular. Boleh tidak? Barang mungkin itu. Boleh tidak? Barang ringung. Darah itu termasuk yang diharamkan bukan? Daman masbuhan. Pertanyaan, ari darah ular daman masbuhan bukan? Darah yang mengalir bukan darah ular. Darah ular itu darah bukan? Darah barang ringung. Ya. Sad, kan diajar namanya lagi sad ulah galak-galak deui. Ya. Berarti hukumna kumaha? Meminum darah ular sebagai pengobatan hukumnya Kenapa? Karena darah ular itu bagian daripada darah yang diharamkan. Karena darah itu diharamkan, maka hukum meminum darah ular hukumnya itu kemasan. Jadi harus dilihat dulu. Kaitan dengan masalah vaksin ini metodologinya adalah yang pertama itu adalah uji bahan. Bisa dipahami? Kenapa? Karena vaksin itu biasanya disuntikan, ya, disuntikan ke dalam tubuh. Atau bisa juga misalkan diminum atau dimakan juga bisa. Makanya kaitan dengan masalah pengobatan itu harus dengan bahan yang halal. Tidak boleh dengan bahan yang diharamkan sebagai sumber. Secara asal tentu saja. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini adalah menjadi dalil bahwa segala sesuatu itu kaitan dengan masalah makanan sehingga menjadi kaidah. Al-aslu fil at'imah, asal daripada makanan itu hukumnya halal. Ya. Kecuali ada dalil yang melarang. Jadi harus cerdas. Jadi pemuda Persis itu. Sad, kalau hukum seblak gimana? Seblak setan. Seberas anak kamari ke Pangandaran aya didinya lagi. Tahu pocong didinya. Ya wae. Bagaimana hukum seblak? Nah. Kira-kira kumaha? Boleh teh? Ya, boleh. Tidak ada yang melarang. Ciklah nu kitu mah ulah ditanyakeun gitu. Makanya al-aslunya itu boleh. Kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu hanya 4 saja. Ya.
Misalkan dalam surat Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Jadi sesungguhnya yang Allah haramkan itu bagi kalian itu hanya 4 saja. Bangkai, darah, kemudian daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah. Famadibturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Dan barang siapa yang karena terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, maka ya, dan tidak melampaui batas wala adin, maka tidak ada dosa baginya. Fala isma alaih. Bahasa lain dalam usul fikih itu ma'fu. Dimaafkan. Kebayang kerangkana maqasidus syariah masuk kepada pengobatan sebagai wasai. Karena pengobatan ini adalah kaitannya dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka berarti harus diteliti apakah dari bahan yang halal ataukah dari bahan yang haram. Makanya ada hadis ya. Ini kerangkanya. Innallaha anzala da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Fatadawau wa la tadawau biharam. Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga penawar. Dan menjadikan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Jaminan dia. Fatadawau. Karena itu maka berobatlah. Ya. Karena berobat ini bagian daripada ikhtiar. Tapi ada batasan. Wala tadawau bi haram. Dan janganlah kalian itu berobat dengan bahan dasar yang diharamkan. Jadi uji proses yang pertama itu adalah uji bahan. Yang kedua, uji selanjutnya itu adalah uji proses. Si virus diambil, jadi ibaratnya ketika sidang Dewan Hizbah itu kaitan dengan masalah vaksin, itu selalu mengundang para ahli. Biasanya para ahli yang diundang itu kalau di sini di Bandung itu dari PT Bio Farma. Termasuk ketika akan menentukan kaitan dengan vaksin Sinovac kemarin, itu mengundang dari Bio Farma. Mengundang dari Bio Farma. Karena ini penting, kaitan dengan masalah tasawur. Kaitan dengan masalah fahmul masailnya. Kaitan dengan memahami wakinya. Kaitan dengan memahami persoalannya. Kalau persoalan yang dihadapi itu tidak dipahami secara utuh, maka sangat memungkinkan akan terjadinya distorsi sehingga menjadikan fatwanya itu menjadi tidak tepat. Fatwanya menjadi tidak tepat. Itu sangat memungkinkan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah ini. Jadi proses yang kedua itu adalah kaitan dengan prosesnya. Virus itu ibarat menanam pohon. Jadi pertama ada benihnya, kemudian ditanam, kemudian ada medianya. Di samping ada medianya juga harus pakai pupuk. Sampai pada akhirnya nanti bisa dipanen. Begitu juga dengan virus.
Virusnya diambil sebagai sampel. Kemudian nanti ada proses lagi di sana. Sampai pada akhirnya lewat proses tersebut sampai kepada proses pemanenan. Ya, panen. Ketika proses panen diambil, nah ini sudah siap, nantinya ada proses selanjutnya yaitu uji efikasi. Jadi ada uji lagi. Uji pertama, uji kedua, uji ketiga ya klinis gitu. Sampai nanti bisa lolos aman sehingga dapat digunakan. Nah, proses yang kedua ini adalah pada proses produksinya. Pada proses produksi ini terkadang ada yang menggunakan tripsin babi. Tapi tripsin babi ini terkadang juga menggunakan dari otak ya. Otak monyet. Dan media lainnya, termasuk juga dari plasma darah. Sebagai media katalisator, termasuk media hidup daripada si virus. Nah, ini debatnya panjang juga ini. Misalkan pada waktu itu yang dijadikan sebagai medianya itu adalah darah. Jadi ini ada proses kimiawi di sana yang memisahkan protein. Ya. Ada asam amino. Nah, asam amino ini nantinya yang menjadi makanan si virus dari media tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika bersentuhan dengan bahan yang haram dalam proses produksi, apakah menjadi haram? Ya, bisa dipahami? Ini perdebatannya panjang. Hanya yang menarik begini. Misalkan ada lele. Lele oleh antum dikasih makan bangkai ayam. Bagaimana hukum kita memakan lele? Halal tidak? Lele makan bangkai. Kemudian kita makan lele. Kita makan lele, hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Yang kita makan itu lele bangkai. Yang kita makan itu bukan bangkai. Yang kita makan itu lele. Bagaimana hukum lele memakan bangkai? Coba, kumaha hukumnya? Boleh itu? Atau haram? Makruh? Bagaimana hukum lele memakan bangkai? Boleh tidak? Nah, iya udah paham aja. Yang namanya hukum itu terkait dengan perbuatan si mukallaf. Lamun lele nasok salat mah ditanya hukum. Sok pagujud. Gitu. Hanya sekedar bersentuhan saja, maka hukumnya itu halal. Bisa dipahami? Walaupun pada awalnya bersentuhan dengan yang diharam. Menjadi media atau menjadi makanan.
Ieu uji nu kadua. Jadi kaitan dengan proses. Kalau si prosesnya itu bersentuhan dengan yang haram, kemudian terbawa sampai pada hasil akhir, maka hukumnya menjadi haram. Atau bahkan bisa sebaliknya, istihalah itu. Hukum nuang gedang kumaha? Gedang kumaha? Halal teh gedang? Sisikan barang mungkin. Halal haram? Ku antum dituang. Geus dituang diproses. Isuk-isuk na nyeri beteung. Tah nu keluar di dahar deui. Kumaha? Halal teh? Kan itu ada proses. Ya, betul teh? Proses kimiawi yang menjadikan itu menjadi berbeda hukum. Sama halnya misalkan bagaimana hukum terkait dengan misalkan tape atau peyem. Itu asalnya halal. Tapi seandainya lewat proses tertentu kemudian menjadi arak, di mana sifat arak tersebut itu memabukkan, maka hukumnya menjadi misalkan anggur. Anggur itu hukumnya halal. Tapi kalau melalui proses tertentu disimpan sampai 10, 20, bahkan ada yang ratusan tahun anggur itu, sampai menjadi proses tertentu, campuran tertentu, sampai menjadi bir, yang bir tersebut itu memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Padahal asalnya itu halal. Ya. Ini namanya proses istihal. Jadi ada perubahan secara kimiawi. Di mana ilatnya pada proses akhir itu ada yang diharamkan. Apakah secara ilat ataukah secara zati, misalkan terbawa kepada proses akhir. Dalam kasus kasus Ajinomoto, itu kenapa diharamkan itu karena kaitan dengan pengawetnya. Kalau pengawet kan itu terbawa, betul tidak? Ya. Dalam proses pembuatan itu menggunakan pengawet, ternyata si pengawetnya itu salah satu bahan itu adalah dari babi. Maka dalam proses akhir pun terbawa. Karena terbawa ada unsur yang diharamkan, maka hukumnya pun menjadi haram. Jadi uji yang pertama itu uji bahan. Yang kedua adalah proses. Termasuk kemarin di Dewan Hizbah itu ada pertanyaan atau dibahas kaitan dengan masalah hukum kaltermit atau daging budidaya. Sad kumaha maksudna daging budidaya? Jadi sekarang itu daging itu tidak perlu disembelih. Tapi cukup diambil sel daging, kemudian lewat proses tertentu dikembangkan menjadi daging lagi, tanpa harus melalui proses penyembelihan. Sudah berkembang. Sekarang di Amerika. Bahkan di Singapura juga sudah ada untuk ayam kalau di Singapura. Jadi daging ayam itu hasil daripada proses budidaya. Proses budidaya tersebut itu tidak melalui proses penyembelihan, tapi dari sel daging kemudian dikembangkan menjadi daging lagi, menjadi lebih besar. Termasuk sekarang juga sudah ada susu. Jadi susunya itu bukan diperas dari sapi, tapi dari sel susu kemudian dikembangkan.
menjadi susu lagi diperbanyak. Jadi gimana? Ya. Yalah, ya waktosnya orang diterangkan. Tapi menarik sebetulnya, menarik. Karena alur metodologinya hampir sama dengan sebagaimana dalam kasus vaksin. Itu hampir sama. Jadi ada bahan, kemudian ada kaitan dengan proses produksi, ya. Ada kaitan dengan proses pengambilan, ada kaitan dengan proses produksi, kemudian juga ada kaitan dengan proses hasil akhir. Ini bagaimana hasil akhirnya? Apakah hasil akhirnya ada unsur yang diharamkan ataukah tidak? Kalau seandainya lewat proses tadi terbawa kepada hasil akhir, maka hukumnya bisa jadi haram. Ketika campuran yang diharamkan tadi atau katalisator tadi ternyata terbawa pada proses hasil akhir pada. Itu jadi haram. Tapi kalau tidak terbawa, coba, karena sudah tidak ada lagi yang diharamkan. Ada proses istihalah, ada proses perubahan. Ya, secara kimiawi. Jadi pada proses akhir. Nah, pada uji proses akhir, apakah ada unsur yang diharamkan atau tidak? Nah, inilah yang dipertanyakan kepada para ahli. Bahannya dari mana? Cara pengambilan bahannya bagaimana? Seperti sel misalkan tadi. Kalau sel kan itu bagian daripada daging. Kalau daging berarti harus ada proses kan? Proses penyembelihan. Karena makuti'a minal bahimati, ya. Jadi apa yang dipotong dari binatang itu ketika binatang tersebut masih hidup, maka itu hukumnya sama dengan bangkai. Dan bangkai itu secara asal hukumnya hak. Jadi tetap harus ada proses itu. Termasuk campurannya, ya campurannya juga harus berbahan dasar yang halal. Ya. Kalau seandainya misalkan campurannya ini misalkan hanya sekedar bersentuhan seperti tadi, bersentuhan saja, maka ketika proses akhirnya tidak terbawa proses air, maka itu boleh. Sama halnya dengan kasus vaksin. Yang terakhir itu uji efikasi. Kalau dalam bahasa usul fikih ya berarti uji doror. Semata halal juga belum cukup, ya. Karena jangan sampai ketika digunakan ternyata ada doror. Apalagi dorornya melekat misalkan. Ya, apalagi dorornya melekat. Atau situasional. Makanya perlu diuji aman ataukah tidak. Ya. Makanya lewat proses pengujian. Misalkan apakah ada efek samping tidak. Karena jangan sampai memang keluar dari mulut buaya tapi masuk ke mulut singa atau mulut harimau. Ya, itu bukan solusi. Ya, gitu. Kalau harusnya seperti pegadaian. Bagaimana prinsip pegadaian itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu harusnya seperti pegadaian. Motonya, tapi nggak tahu prakteknya. Motona sih kayak gitu. Nah, kalau kaitan dengan masalah vaksin Sinovac, itu dari proses awal. Bahannya itu dapat dipastikan. Si bahannya itu memang berasal dari bahan yang halal. Kemudian juga kaitan dengan proses produksi. Proses produksi juga sama. Walaupun dikembangkan tadi melalui misalkan darah tadi, plasma darah, tapi tetap bahwa itu memang tidak ada unsur, tidak terbawa sampai pada proses akhir.
Nah, ketika juga kaitan dengan masalah, jadi sudah holkon akhor ya, sesuatu yang berbeda. Kemudian juga pada proses akhir, ternyata itu tidak terbawa. Tidak terbawa. Dan terakhir juga itu aman untuk digunakan. Jadi sulah melalui penelitian. Sehingga Dewan Hizbah pada waktu itu memutuskan bahwa vaksin Sinovac itu hukumnya halal. Kalau secara normatif begini, vaksinasi yang berbahan dasar atau proses produksinya halal, maka hukumnya halal. Vaksinasi yang vaksinnya itu berbahan dasar haram atau proses produksinya haram, maka hukumnya juga haram. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi terdesak, ya, dalam kondisi terdesak itu dibolehkan atau makfu atau dimaafkan, tidak berdosa. Ya, kalau dalam kondisi al-hajah qad tanzilu manzilatad darurah. Ketika dalam keadaan terdesak, butuh yang menempati tempat darurat, maka itu dibolehkan atau dimaafkan, makfu atau tidak berdosa. Nah, itu sejam 10 menit. Sedapnya yang kejaman lah. Siapkan saya petarasan. Tadi tentang apa? Efikasi? Kema oh, pertama sebelum itu ketika ada sebuah kejadian itu berurutan, itu belum tentu menjadi sebab. Jadi pahami? Ketika sesuatu itu berurutan, belum tentu menjadi sebab. Misalkan, setiap ayam berkokok,
kemudian dibarengi dengan terbit matahari. Misalkan terbit matahari. Karena seringnya kebiasaan tersebut, apakah kemudian kokokan ayam itu yang mengakibatkan matahari itu menjadi terbit? Contoh, setiap ayam berkokok, kemudian ada adzan awal. Kemudian kejadian tersebut berulang. Pertanyaannya, apakah adzan awal itu karena adanya ayam berkokok? Kalau ayam tidak berkokok, maka adzan menjadi tidak ada. Satu. Jadi memang itu harus lewat penelitian. Dan ini juga tidak sederhana. Penelitian ini juga lama. Ya. Itu juga harus pakai sampel. Dan harus aman. Dan Sinovac ini sudah melalui 3 kali. Ya, sudah melalui 3 kali. Itu diungkapkan oleh dokternya langsung. Jadi memang sudah melalui uji di beberapa negara. Terkadang di kita ini kalau ada anjing yang menggigit manusia itu biasa. Ya, bukan berita. Tapi kalau ada manusia yang menggigit anjing, maka ini luar biasa. Artinya apa? Artinya kalau dalam keadaan seperti ini, memang ketika ada sesuatu yang memang sebetulnya terkadang belum dapat dipastikan atau diteliti, tapi kemudian di blow up, termasuk oleh media. Termasuk juga timbul sebetulnya banyak pertanyaan ketika sidang Dewan Hizbah juga. Ini kenapa kok dari Cina? Cina itu kan dan lain sebagainya. Misal. Oke. Kata yang dari Bio Farma, di negara Muslim itu yang punya pabrik vaksin baru Indonesia, sama Pakistan kalau nggak salah, sama Iran. Di luar itu belum ada. Sekiranya ada dari Arab Saudi, diutamakan dulu dari Saudi. Lalu kenapa ke Cina? Karena memang yang ada kerjasama dengan Bio Farma itu baru dengan Cina pada waktu itu. Yang cepat tanggap ya. Sehingga lebih rasional ya kemudian kerjasama dengan Cina. Kemudian yang lain juga banyak sebetulnya yang beredar itu hoax-hoax sebetulnya ya. Sampai di sidang itu begini. Ya silakan. Kalau mau percaya silakan, ataupun tidak juga silakan. Ini kata Bio Farma. Kemudian pada waktu itu ada seorang anggota Dewan Hizbah. Kalau kita tidak mempercayai kepada ahlinya, lalu kita mau percaya pada siapa lagi? Kalau kita tidak percaya atau sanksi kepada orang yang sebetulnya otoritas, siapa lagi? Artinya apa? Apakah kita akan mengandalkan sekedar sangkaan-sangkaan? Ya, tentu tidak. Nah inilah yang menjadi dasar di Dewan Hizbah pun sama pada waktu itu. Kalau begitu sudah, karena ini adalah ahlinya, kita percayakan. Ini adalah ahli. Itu kaitannya. Karena banyak pertanyaan juga, maaf, misalkan ada sebagian golongan ya, gitu, yang begitu gencar terhadap vaksin ini, ya, kemudian dihubung-hubungkan dengan teori konspirasi ya, gitu dan lain sebagainya. Misalkan. Kalau teori konspirasi kan ini terkadang banyak yang lebih banyak berbasis kecurigaan. Yang kedua, kadang-kadang tidak berbasis kepada fakta, kenyataan.
tapi lebih kepada proyeksi apa yang ada dalam pikiran, kemudian dihubung-hubungkan. Terkadang seperti ini. Terkadang seperti ini. Kemudian juga kadang mengeksploitasi sasaran korbannya itu adalah orang-orang yang memang mengalami ketidaksukaan karena kebencian. Karena misalkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok, sehingga menjadikan dia itu apapun yang dapat menjelekan, maka dia dukung. Walaupun tidak berbasis terhadap fakta. Di Al-Quran makan, dan janganlah kebencian kamu terhadap sebuah kaum menjadikan kamu ini menjadi tidak adil. Ya. Nah, orang yang sama. Najan orang geuleuh, lamun geuleuh mah nya, da geuleuh manusiawi nya. Kadang-kadang teu bisa dijelaskan. Tapi tetap orang kudu adil. Ya. Orang kudu adil. Yang diutamakan itu adalah kepentingan umat. Kepentingan umat. Khususnya kaitan dengan masalah vaksin juga, kalau menurut para ahli, ya, para ahli virus, ya kemungkinannya dua. Pertama, mencapai 70% divaksin, sehingga yang lain itu dapat terselamatkan. Yang kedua itu adalah 70% terpapar. Mana yang lebih dahulu? Tentu saja kalau seandainya misalkan 70% terpapar, maka ini resikonya lebih besar. Karena kaitan dengan nyawa manusia. Makanya yang lebih rasional adalah kaitan dengan vaksinasi ini. Vaksinasi ini. Jadi merlukeun. Ya. Perus anak pribadi perlu. Perusat jaya ge waleran ni eta sami. Ah, anak mah perlu gitu. Anak mah perlu. Teman? Vaksin saja. Anak merlukeun gitu. Anak ge perlu. Silakan. Walaupun ini pilihan, ya. Pilihan, silakan. Tapi ari anak pribadi, gitu, anak pribadi mah divaksin. Tidak ada kaitan dengan masalah mau ke mall, tidak. Jeung naon ka mallnya? Aya geus teu zaman eno. Zaman pakai marketplace eno nya. Sarepi di mall lagi. Silakan, mungkin ada yang lain yang ditanyakan, silakan. Ya iya mah cerahkannya ke ahli kesehatan itu. Ulah nanya ke Ustad ya. Salah alamat ya ke Ustad. Orang mah kumaha otoritas kaitan dengan otoritas kesehatan. Misalkan lamun ayeuna cek dinas kesehatan divaksin cek dokter, ya usahakeun urang ge dina hartos itu bagian daripada ikhtiar. Karena mereka juga pasti sudah memperhitungkan. Sudah pasti memperhitungkan kaitan dengan hal ini. Jadi kaitan dengan hal ini kita percayakan saja kepada otoritas yang otoritatif. Ya, gitu. Jadi percayakan ke tim-tim dokter ya yang lebih mengetahui. Jadi salah alamat lamun nanyakan ke Ustaz. Silakan. Ada lagi. Oh ke dokter ya ke dewe. Oh trading forex ya. Forex ini kan palas. Terus ayah selama iya nak non putusan sidang Dewan Hizbah. Jadi kalau forex dalam rangka profit taking atau mencari keuntungan, maka itu hukumnya haram. Profit taking. Karena memang itu kan kaitannya uang dengan uang. Saya yang mengadakan nama, mungkin saja ada selisihnya itu misalkan dipakai untuk sebagai jasa, ya, jasa pertukaran.
Karena di sana juga jelas misalkan ada usahanya. Tapi kalau dalam langkah profit taking untuk mengambil keuntungan dari limit limit antara jual dengan beli, maka itu hukumnya haram. Kalau untuk apa? Profit taking, untuk mencari keuntungan. Karena banyak yang dilakukan sekarang itu justru untuk profit taking kan, untuk mengambil keuntungan sebagai bisnis. Itu kan duit yang duitnya. Sebagaimana misalkan begini, bagaimana hukumnya menukar uang, ya, seolah-olah kan seperti membelinya, menukar uang pada waktu lebaran, duit 100.000, tapi ditukaran ku recehna 80.000, itu boleh tidak? Boleh tidak? Cara rompeknya sok ngadadak sariawan. Boleh tuh? Boleh deh, tan kumatan, boleh deh. Sing tegas tan, boleh deh. Kuma? Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu terkait dengan uang itu sebagai alat tukar. Kalau alat tukar itu harus seimbang. Ya, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka itu tidak boleh. Begitu. Paling sanes kedana tetap 100.000, tapi meminta jasa akadnya. Oh, jadi can tamat. Jadi kalau tidak seimbang, apalagi kurang, tapi akadnya itu adalah akad jasa. Tukaran harus sama, penukaran harus sama, tapi harus ada jasa di sana. Tapi jasanya jangan mengambil seolah-olah itu dari uang yang ditukarkan. Bisa dipahami? Karena seolah-olah itu menukarkan anu 100.000 jadi 80.000. Jadi pertukarannya harus sama, 100.000, tapi kita meminta jasa. Atau bisa juga seperti ini, silakan dibayar. Misalkan, ku itu dibayarkan deui. Nah, jadi entong dipotong langsung. Tah, saridona manggalah. Teu saridona ditarif ke teu naon, karena itu jasa. Kalau jasa itu tergantung daripada kesepakatan. Bahkan lebih besar pun ya silakan kalau sepakat. Ya. Soalnya duit itu tengingking sorangan. Ya. Ya, betul deh. Duit itu kan tengingking sorangan ya. Datang ke bank, ngantri, kadang bank lagi jauh gitu, ngongkosan dan lain sebagainya, bensinan, itu kan kaitan dengan jasa. Saat kumalamun jasa anak ini besar, misalkan ya tenan naon, eta mah gumantung daripada kesepakatan. Jadi kalau ngambil langsung dari itu tidak boleh. Ngambil langsung mah, intinya gitu. Karena seolah-olah itu menukarkan antara yang 100, misalkan yang 80.000, wah ini tidak seimbang. Karena ini bagian daripada uang. Uang itu bagian daripada alat tukar. Termasuk kayak pertanyaan, boleh tuh jual beli emas
dengan cara kecil. Boleh tidak? Kalau emasnya sebagai alat tukar tidak boleh. Ya. Kalau itu sebagai tidak boleh. Tapi kalau sebagai komoditas itu boleh. Kalau sebagai komoditas boleh. Sebagaimana komoditas itu barang-barang yang lain. Nah itu bisa dipahaminya kalau itu kaitan dengan alat tukar, kaitan dengan falas yang sama. Kalau dalam rangka profit taking itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena kalau tadi 100 ada 90.000 kan ada yang dirugikan. Ya. 100.000 berarti mereka 90.000. Maka ayat itu atau cukup? Tadi jadi banyak. Nah kada jadi. Dari istirahat anjing katanya. Kasih gigi. Ya. Jadi nu asalna haram tapi istihalah ya mungkin jika aya nambah kasus bangke tadi ya, bangkena ini didahar ku lele kan prosesnya jadi daging mungkin saja kalau lewat konsep istihalah itu karena kalau tadi misalkan jadi bukan sebagai katalisatornya tapi justru malah sebagai bahan awal ya. Betul deh makanya anaknya tadi diskusi sarang Wawan diskusi memang pada akhir nama pokoknya mah tidak ada unsur yang diharamkan. Artinya bahwa ketika proses akhir tidak ada unsur yang diharamkan, maka itu jadi. Karena kalau dalam kasus tadi misalkan baik itu sebagai katalisator ataupun sebagai bahan dasar, posisinya sama saja. Ya. Karena pada akhirnya ketika misalkan katalisator tersebut itu terbawa sampai proses akhir, kan itu menjadi jadi tapi dan haram secara zati mah rupina rada iya nya. Tapi rupina jadi PR oke ya. Tapi upami di kasuskeun jika tadi mah jika eta mah biasa janten pentutnya. Kasus eh, lele tadi mah gitu. Karena pada akhirnya ternyata tidak ada. Tidak ada. Tapi iman menjadi masalah teh lele nanya. Lelena terus rubah ke tapi orang jadi bahan nih. Tergantung ilat nanya. Zat mahopat. Eta mah ilat kan. Memang di sebagian daerah justru jadi lalap. Jadi lalap ya lamun konsisten dengan ilat memabukkan berarti kalau tidak memabukkan berarti memang ente berarti bukan karena zatnya berarti bukan karena zat berarti ketika dibakar maka itu ada istihalah menjadi berubah ya proses kimiawi sehingga itu menjadi memabukkan
Tapi kalau pada asalnya tidak ada unsur yang memabukkan, tidak ada dalil secara khusus bahwa itu adalah misalkan diharamkan, maka tidak. Tapi memang biasa jantan pendekatannya sadudariah mungkin. Ya, sadudariah. Jadi sadudariah itu asal lama boleh. Tapi kulantaran bisi, jadi bisnis dan lain sebagainya, ganja, kan ditewak. Bahkan tidak boleh. Ya, itu termasuk jenis psikotropika nih. Maksudnya nafza. Ini menjadi tidak boleh. Berarti itu pendekatannya sadudariah berarti. Tapi sadudariah memang kadang situasional. Sadudariah. Kalau misalkan kondisinya memang betul-betul gawat. Tapi kalau kondisinya misalkan jadi sebuah di tempat tersebut tidak ada yang dipakai ngagele dihisap dan semua yang ada di sana itu tidak ada yang dipakai untuk misalkan dihisap ya. Menjadi ganja kering misalkan kemudian dihisap tidak ada. Berarti itu boleh. Karena kalau pendekatan sadudariah, maka kekuatan al-ifdonya itu unsur sebab akibat itu harus besar. Contoh, jual beli bedong. Boleh tidak? Boleh. Tapi misalkan di sini, ya, Kampung Kalapatilu jeung tawuran jeung Sukamandi misalkan, ya. Ngahaja dagang bedong di tengah. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena hampir dipastikan jual beli tersebut itu akan digunakan untuk saling menyerang antar sesama. Anggur juga sama. Kalau anggur tersebut misalkan didistribusikan ke pasar dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau anggur tersebut dipastikan dijadikan dasar, ada pabriknya di sana, dijadikan dasar untuk komer, maka bekerja di pabrik anggur tersebut atau menjadi petani anggur sana menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena si hasilnya hampir semuanya itu dijadikan sebagai bahan dasar untuk komer. Bahan dasar untuk dipahami? Jadi bisa jadi pendekatan itu adalah sadudariah. Tapi secara asal tuh tadi. Jadi kalau menggunakan konsep istihalah selama ada ilat, itu berarti diharamkan. Kalau adanya ilat berarti secara zati. Ya. Karena kalau misalkan hanya sekedar gitu humpul tanpa dibakar, pertanyaannya apakah masih ada unsur memabukkannya tidak? Seandainya kalau misalkan ada, itu jadi haram. Tapi kalau tidak mah, jadi lalap misalkannya, ya silakan. Karena apapun sebetulnya bisa jadi beberapa selain ganja juga yang dibakar, bayam, gitu. Itu sangat mungkin. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan mu'adaman. Jadi ada dan tiadanya hukum itu tergantung dari ada tiadanya ilat. Ada ilat maka ada hukum, maka tiada ilat maka tiada hukum. Bisa jadi ada ilatnya itu karena ada proses tertentu. Di antaranya misalkan kalau dalam kasus tadi, misalkan kalau seandainya itu dibakar, kemudian identik dengan dibakarnya, sedangkan dalam kondisi biasa tidak ada unsur yang membukannya, ya, misalkan lewat penelitian, maka itu ya diboleh. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Al-Ustad yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk review atau kaji ulang nanti ceramah malam ini akan ditayangkan di Istiqomah Media YouTube, di channel YouTube Istiqomah Media. Nanti untuk link bisa dilihat di grup jika sudah launching oleh tim dari Istiqomah Media akan di-share di grup pemuda. Syukron atas perhatiannya, mudah-mudahan
kita bisa lanjut kajian ini berlangsung insya Allah setiap bulan, yang mungkin untuk bulan-bulan ke depan bisalah kita rolling untuk tempat bagi siapa jamaah yang mau kebagian jadwal Ustaz Ginanjar. Sekian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.